Padat cepat dan mengupas lugas. Pas kapan, terus kesananya itu prosesnya seperti apa, Mas? Terus agendanya itu apakah benar udah ada agenda untuk bertemu dengan Presiden Israel? Oke, satu-satu Mas. Tadi Kapan dan proses kapan ketemu dengan Presiden itu adalah tanggal 3 Juli 2024. Ya, tapi kalau rangkaian seluruh kegiatan itu dari kapan? Rangkaiannya itu dari 30 Juni sampai 5 Juli 2024. Jadi baru awal bulan ini. prosesnya siapa yang mengajak gitu, Mas? Yang mengajak itu ini sebenarnya yang mengajak adalah kawan dari Harvard ya. Dari Harvard penelitian. Jadi selama ini murni tadi ya saya bilang penelitian lapangan. Dari tahun 2021 itu saya sering diundang, beberapa kali diundang untuk berbicara tentang Palestina, Israel, dan juga Indonesia semacam itu. Tapi kemudian teman saya ini ya udah akrab gitu kan, ya apakah Anda cuma ngomong doang, belum melihat langsung kan, gitu lah. Wah saya dosen peneliti, makanya ada kesempatan, memang saya bisa ke sana, bisa nanti saya kasih jalan, gitu. Ya udah. Kemudian saya lihat apa yang saya teliti di sana. Pada dasarnya saya ingin meneliti tentang the life of Muslim in Israel. Bagaimana kehidupan Muslim di sana. Oke, kalau kehidupan Muslim di Gaza kita sudah tahu. Kehidupan kalau di Israel seperti apa, semacam itu. Kemudian selebihnya karena saya juga terlibat tentang dialog lintas iman, saya ngajar juga tentang kajian lintas agama semacam itu. Maka kemudian ya kalaupun ke sana selain penelitian itu mohon pertemukan dengan yang relate dengan saya, yaitu tokoh-tokoh agama. Maka tadi kami berangkat ke sana itu 4 agama resmi di Indonesia: Muslim, Kristen, Katolik, dan Yahudi. The life of Muslim in Israel. Bagaimana kehidupan Muslim di sana. Oke, kalau kehidupan Muslim di Gaza kita sudah tahu. Kehidupan kalau di Israel seperti apa, semacam itu. Kemudian selebihnya karena saya juga terlibat tentang dialog lintas iman, saya ngajar juga tentang kajian lintas agama semacam itu. Maka kemudian ya kalaupun ke sana selain penelitian itu mohon pertemukan dengan yang relate dengan saya, yaitu tokoh-tokoh agama. Maka tadi kami berangkat ke sana itu 4 agama resmi di Indonesia: Muslim, Kristen, Katolik, dan Yahudi. Ini jadi apa yang kami lakukan? Kami berangkat di sini, kami Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin teman-teman sudah melihat video saya ya, yang berbahasa Inggris. Di akhir itu kalau ini pesannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan itu ngasih tahu ke mereka bahwa nih loh, kami bisa hidup beragam di Indonesia. Apapun ras kami, apapun agama kami bisa hidup bersama. Mohon ini di tanah suci ini hiduplah secara damai bersama semacam itu. Tapi saya ngomongnya lagi-lagi tadi dengan orang-orang, terutama dengan orang-orang Israel ya, semacam itu. Masih belum berkoordinasi dengan PBNU terkait langkah keputusan ke Israel ini. Apakah benar, Mas? Pada dasarnya saya memang tadi ya undangan pribadi untuk penelitian ya, untuk penelitian dan dialog lintas iman sebenarnya. Jadi menurut hemat saya PBNU terlalu tinggi ya, gitu kan. Kemudian ini ya saya dosen itu kan kewajiban kami tidak hanya ngajar, tapi juga melakukan penelitian, pengabdian masyarakat. Jadi itu ya tapi saya minta maaf bahwa seharusnya saya berkoordinasi ya, seperti yang saya tadi bilang bahwa pesan saya kepada para pemuda yang itu kalau misalnya ada undangan semacam itu dan kemudian ini kok tricky, maka lebih baik konsultasi. Selama ini memang emang aman gitu ya, kan. Tapi yang saya bayangkan adalah keamanan perang ya. Mungkin teman-teman sebagai jurnalis kan sama dengan peneliti ya, kita akan apapun asal kita dapat ya oke gitu loh. Itu jadi seolah-olah ya ada kesempatan nih. Iya, jadi saya ke sana. Kemudian yang kedua, saya Muslim. Saya juga penceramah, sebenarnya keagamaan itu di dalam Islam itu ada satu hadis Nabi, la tusyaddur rihal illa fi masajid. Jangan terlalu ngoyo untuk pergi ke suatu masjid kecuali ke 3 tempat: Mekah, Masjidil Haram,
Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah saya sudah haji dan umroh, saya sudah ke Mekah, saya sudah ke Madinah, ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ke Masjidil Aqsa belum nih. Jadi bagi saya, ada kesempatan, maka saya berangkat gitu. Jadi ada dahaga rohani, ada dahaga intelektual untuk penelitian, kemudian juga tadi ada misi perdamaian semacam itu. Oh, berarti itu visa yang dipakai berangkat sana itu visa apa, Pak? Visa turis. Visa turis ya berarti. Iya. Itu prosesnya gimana sih, Bang? Pada terbang dari Indonesia menuju Israel, apakah transit dulu ke negara lain atau bagaimana? Mungkin kan Indonesia nggak punya hubungan di Betul. Saya ke Dubai dulu. Ke Dubai baru ke Israel. Jadi dari Dubai, dari Indonesia ke Dubai, langsung lanjut ke Israel. Kalau biayanya sendiri, Pak, dari mana itu biayanya? Biayanya dari mungkin teman-teman sudah pada tahu ya bahwa ini organisasinya namanya iTrack ya. iTrack, tulisannya iTrack.org dulu. Sebenarnya ini nama kependekan dari Israel Track ya, Israel Track. Tapi kemudian karena kami dari Indonesia, kemudian Indonesia dong gitu, perjalanan orang Indonesia ke Israel. Tapi sebenarnya kan ya tadi tidak hanya ke Israel, walaupun ini bahasanya itu, tapi kami ke Palestina juga, ke West Bank, saya ke perbatasan Gaza. Sebenarnya pengen juga ke Gaza, cuman karena kondisi tidak aman, maka kemudian tidak bisa ke Gaza. Dan kami ketemu tidak hanya dengan orang Israel, kami ketemu dengan saudara-saudara kita Palestina selanjutnya. Bang, izin hasil daripada dialog itu, yang udah pertemuan itu, hasilnya gimana sih pada akhirnya? dialog dengan Presiden Israel. Iya. Itu yang dibahas apa ya? Ya, apa Ya itu? utamanya tadi nggak terlalu lama. Dialognya berapa ya? Mungkin 15-20 inilah ya 20. Utamanya ya kami mengungkapkan ya tadi kami mengharapkan perdamaian gitu kan. Mohon ini ya kita orang Indonesia kan punya tugas secara konstitusional untuk menghadirkan perdamaian dunia. Kemudian saya Muslim, pesan utama kita adalah salam. Nah, saya mengungkapkan perdamaian di hadapan orang-orang yang sedang nyerah. Artinya ini kan ya kita harus diplomasi ngomongnya itu. Jadi ngomong gitu ya. Kami mengharapkan agar tidak ada serangan lebih lanjut. Kalau ada yang mengatakan saya siapa, ya tadi udah saya bilang juga ya. Contoh kemarin mungkin ada kawan saya yang sudah memberikan pernyataan di Metro TV ya, bahwa contohnya misalnya khutbah Jumat ya kan. Saya juga kadang seringkali jadi khotib Jumat gitu. Tugas khotib Jumat, kewajiban khotib Jumat itu mengajak para jemaah semuanya untuk bertakwa kepada Tuhan, ya kan? Taqwallah, ya kan? Usikum wa nafsikum taqwallah. Nah, di depan kami mungkin aja ada orang yang lebih pintar, lebih soleh dan seterusnya ya. Sementara saya mungkin bukan siapa saja. Apakah jadi kemudian di depan mungkin ada di depan khotib ada juga yang orang yang biasa-biasa aja, ya kan? Tapi apakah dengan mengatakan gitu ketika saya mengatakan taqwallah, bertakwa pada Allah itu saya lebih takwa kan ya enggak? Apakah dengan demikian saya bisa mengubah orang yang tadinya tidak takwa menjadi takwa kan ya enggak? Tapi apakah dengan demikian pernyataan untuk mengajak orang bertakwa itu harus dihapus? Ya tidak. Nah itu sama. I pacem